Bima melepaskan stetoskop itu dari telinga sang istri. Namun, masih belum mau melepaskan dekapannya. Pria ini ingin meyakinkan sang istri dengan menunjukkan sikap santunnya. Lalu ia pun berkata, "Aku tidak ingin mengingkari janjiku, Fit. Aku akan mendekapmu apapun yang terjadi. Aku akan tetap menjagamu apapun yang terjadi." Bukankah itu sudah cukup sebagai penyampaian cinta ini? Sungguh, sebenarnya ucapan itu memiliki arus yang sangat dalam. Jika seandainya Vita bisa memahami dan mengerti apa yang ada di dalam pikiran suaminya saat ini. Ini bukan hanya tentang hati, tentang asmara di antara keduanya, tetapi tentang kasus yang menjeratnya saat ini. Namun sangat disayangkan, Vita masih belum tahu kabar itu dan di sini terlihat jelas Bima ingin menyampaikan itu. Ia masih berusaha mencari kalimat yang pas, agar sang istri tidak shock dan takut. Vita masih diam, berusaha mencerna setiap kata yang keluar dari mulut sang suami. Karena ia berpikir, apa yang disampaikan Bima hanyalah perihal hubungan asmara antara mereka. Di dalam ijab kabul yang telah aku ikrarkan untukmu. Maka sejak saat itu aku pun berjanji akan menjagamu. Jika sikapku di awal pernikahan kita menyakitimu, tolong maafkan. Tetapi yang harus kamu tahu, aku tetap berpikir dan mencari solusi, agar hatiku ikhlas menerima kenyataan yang telah kamu suguhkan waktu itu. Andai kamu tahu, aku pernah berpikir bahwa aku ikhlas menjadi ayah bayimu. Seandainya benar kamu hamil, tambahnya. Aku tidak senakal itu, ucap Vita. Aku tahu. Jadi sekarang gimana? Jadi pulang? Tanya Vita mencoba mengalihkan perhatian sang suami. Jadi, tapi sebelum itu, aku ingin mengatakan sesuatu. Agar kamu siap menghadapi ini, ucap Bima. Kini pria tampan ini menarik tangan sang istri dan mengajak wanita ini duduk di kursi pasien. Ada apa, Mas? Apakah ada sesuatu yang penting? Tanya Vita. Ya sayang, tapi kamu jangan takut, Bang Juan, Bang Re dan Zain akan membantumu, ucap Bima. Membantuku? Memang aku kenapa, Mas? Aku nggak kenapa-napa loh. Serius, jawab Vita. Ya, secara fisik dan kehidupan pribadimu. Kamu memang tidak kenapa-napa. Tetapi tidak dengan perusahaan yang saat ini kamu pimpin, jawab Bima. What? Maksudnya? Tanya Vita sedikit terkejut. Bima menatap sang istri tersenyum. Lalu ia pun menceritakan apa yang ia ketahui dari Juan dan Rehan. Semuanya ia ceritakan tanpa terkecuali. Kenapa Mas tahu terlebih dahulu dibanding Vita? Maksudnya apa ini, Mas? Bukankah aku adalah pemimpinnya? Harusnya aku dong yang lebih tahu dulu. Yang harusnya mereka kasih tahu terlebih dahulu. Apakah mereka meremehkan aku? Cecar Vita. Bukan begitu maksudnya, Dek. Mereka hanya tidak mau aku salah sangka sama kamu. Mereka ingin, ketika pihak berwajib mendatangimu nanti, aku tidak terkejut dan bisa mendampingimu dengan tenang. Maksud mereka seperti itu, Dek. Mereka tidak bermaksud meremehkanmu. Kamu bisa kan ngerti? Tanya Bima. Vita terdiam, terlanjur shock. Bingung mengapa di tengah-tengah perjalanannya menuju kebahagiaan, harus ada lagi rintangan yang bisa dikatakan cukup berat. Jangan menangis sayang, Mas pastikan akan mendampingimu dalam proses hukum ini. Karena Mas tahu, ini bukan sepenuhnya kesalahanmu ataupun Louis. Louis hanya kurang teliti dan kurang waspada, sehingga kena gigit seperti ini. Sekali lagi, percayalah, aku, Bang Juan, Bang Re dan juga Zain. Insya Allah bakalan jadi garda depan untuk melindungimu, ucap Bima serius. Apakah Bang Zain sudah tahu masalah ini? Tanya Vita di sela-sela isak tangisnya. Mungkin, sekarang Bang Re sedang koordinasi dengan beliau. Maka tenanglah, sebaiknya kita siap-siap untuk balik ke Jakarta ya. Bang Juan dan Bang Re memutuskan kembali. Karena mereka dilarang keluar negeri selama kasus ini sedang dalam pemeriksaan, ucap Bima serius. Mau tak mau Bima memang harus membuka masalah ini. Tak ada pilihan lain.
Ia harus melawan, menjadi pelindung paling depan untuk wanita yang sangat dicintainya ini. Di sisi lain, Zain pun shock dengan kabar yang ia terima dari sahabatnya si Rehan. Ia memang pernah mengingatkan Louis perihal proyek ini. Zain sudah curiga dari awal, bahwa kontraktor yang bekerja sama dengan mereka tidak sebagus proposal yang mereka ajukan. Zain pernah membahas ini dengan Louis jauh sebelum proyek kerja sama itu menjadi sebuah bangunan bagus nanti megah. Ada yang kamu risaukan Zain? Tanya Laskar ketika melihat putra kesayangannya menunduk sambil memijat keningnya. Pa, selamat datang. Astaga Pa. Kira Zain papa sama mama masih di Turki. Ucap Zain sembari mengulurkan tangan. Menyambut kedua orang tuanya. Kamu ini, harusnya jauh-jauh hari kamu kasih tahu papa, bahwa cucu papa mau lahir. Anak macam apa kamu ini? Selalu saja bikin mama papa pusing. Gerutu Laskar kesal. Maaf Pa, maaf Ma. Zain sama sekali nggak bermaksud ngelupain mama, ngelupain papa. HPL-nya maju banyak Pa. Kami sendiri saja tak menyangka, jawab Zain jujur. Oh, oke, baiklah, ngomong-ngomong selamat ya. Akhirnya, kamu jadi ayah beneran Zain. Papa bangga sama kamu, ucap Laskar. Makasih banyak Pa. Ini berkat papa, berkat mama, berkat doa kalian, berkat dukungan kalian. Tapi Pa, by the way, anak Zain bukan hanya mereka berdua. Tapi belian apa? Ibunya telah mengakui bahwa akulah ayah kandung gadis cilik itu dan Zain bahagia Pa. Sungguh, ucap Zain seraya memeluk pria paruh baya itu. Benarkah? Dari mana kamu tahu? Tanya Laskar penasaran. Tak ingin menutupi apapun, akhirnya Zain pun menceritakan semuanya pada kedua orang tuanya. Termasuk Stella yang telah memberikan kehidupan baru untuk istrinya. Masya Allah, benarkah Ste yang telah membantu kalian? Tanya Laila senang. Yes, Ma, mantan istriku itu yang telah memberikan kehidupan baru untuk istriku yang sekarang, jawab Zain. Kamu harus berterima kasih dan banyak-banyak bersyukur Zain. Karena kamu dikelilingi wanita-wanita berhati baik. Baik itu, Ste istrimu dan juga satu lagi. Siapa itu yang temenan ama putri kita Ma? Vita, Pa. Jawab Laila. Iya, si cewek centil itu. Astaga, papa lupa terus namanya. Tapi dia cantik-cantik rupa cantik jiwa pun. Papa menyukainya. Laskar terkekeh. Karena ia mengingat cara cerdik Vita menyadarkan Zain. Begitu licik namun unik. Iya Pa, tapi kasihan dia. Sekarang ia sedang dicari pihak berwajib. Terkait kasus penipuan. Namun Zain yakin dia difitnah Pa. Karena Zain sangat tahu bahwa partner kerjanya itulah yang sebenarnya curang, jawab Zain. Astaga, kenapa bisa begitu? Tanya Laskar penasaran. Zain pun menceritakan apa yang telah terjadi dan bagaimana kasus itu bisa tercipta. Laskar mendengarkan dengan seksama, mempelajari, mencoba memahami dan mengerti tentang apa yang diutarakan sang putra. Dari penjelasan itu, Laskar yang cerdas langsung bisa menebak bahwa ada peran kuasa hukum Louis di sini. Karena yang tahu cara bagaimana mengubah surat perjanjian itu hanyalah kuasa hukum perusahaan itu. So, menurut Papa, kami harus mulai langkah dari mana? Tanya Zain. Kamu tenang saja, Papa akan minta kuasa hukum kita untuk diam-diam membackup Vita. Orang hukum harus diadu dengan orang yang mempunyai ilmu sepadan dengan mereka. Kalau pada akhirnya kuasa hukum kita diperlukan, barulah Papa maju. Percayalah, Papa akan mengawal kasus ini. Kamu bilang saja sama Vita. Ada Papa di belakangnya. Tenang, insya Allah aman. Jawab Laskar. Zain sedikit merasa tenang. Karena ia yakin, jika sang ayah sudah turun tangan maka semua urusan pasti akan kelar. Sebelum membantu Vitan terlebih dahulu, Zain pun meminta izin sang istri. Agar nantinya tidak ada kesalahpahaman antara hubungan mereka.
Zain ingin memastikan bahwa apa yang ia lakukan sekarang, semata-mata untuk membantu Vita dan meluruskan apa yang memang ia ketahui. Pergilah sayang, Mami percaya padamu, ucap Zi memberinya izin. Makasih Mam, makasih atas pengertiannya, doain Pipi Yami. Agar bisa menyelesaikan kasus ini dengan cepat selesai. Zain memberikan kecupan penuh cinta di kening sang istri. Sebelum ia benar-benar melangkah pergi meninggalkan pulau ini. Untuk menyelesaikan kasus rumit ini. Sama-sama Pi. Mami berharap, setelah case ini selesai, hubungan keluarga kita dan juga keluarga Vita bisa membaik. Karena pada dasarnya kita saling menyayangi Pi, harap Zizi. Mami benar, Papi juga berharap demikian. Besok, setelah kita pulang ke rumah Papi langsung pesan tiket ya Mam. Nggak apa-apa kan? Tanya Zain memastikan. Ya sayang, pergilah. Mami mengerti. Baby-baby kita pasti juga mengerti. Karena mereka berhati baik. Pasti mereka juga mengizinkan papinya untuk menunaikan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Berjuang untuk kebaikan, jawab Zizi. Lalu tak ada alasan bagi Zain untuk tidak bahagia. Zi begitu mengerti dan memahami apa yang memang harus ia lakukan. Meskipun dari pihak Zain sendiri masih merasa belum rela meninggalkan sang istri yang baru melahirkan ini. Ditambah Zi harus mendapatkan perhatian ekstra. Namun, apa yang harus ia lakukan ini juga tak kalah penting. Kebenaran ada di tangannya. Kebenaran ada di dalam ingatannya. Tak mungkin bagi Zain untuk tetap diam. Apalagi yang tersandung kasus ini adalah wanita yang telah banyak berkorban untuknya. Di sisi lain, malam semakin larut namun Vita masih belum bisa memejamkan matanya. Hatinya bergemuruh tak karuan. Bayangan tentang kehidupan di penjara kini menghantuinya. Bukan apa, dia malu. Dia takut pada keluarga Bima. Bagaimana ia akan menjelaskan perihal ini kepada mereka? Menantu keluarga terhormat seperti keluarga mereka. Istri dari seorang dokter spesialis, masuk ke dalam bui terkait kasus penipuan. Bukankah ini sangat memalukan? Hai, kok belum tidur? Tanya Bima saat melihat sang istri masih duduk sambil bersandar di sisi ranjang. Bagaimana bisa tidur Mas? Besok aku harus ngadepin panggilan pihak berwajib. Gimana kalau mereka nahan aku? Jawab Vita. Jangan takut Hani. Mas dan tim sudah siap membackup kamu. Kamu ikuti saja aturan mainnya. Jangan melawan. Pura-pura saja kamu tak tahu apa-apa. Biar mereka lengah. Lalu setelah itu, baru kita serang mereka. Kamu ngerti kan maksudku? Bima mengelus pipi sang istri. Membantunya menghapus air mata ketakutan wanita itu. Vita mengangguk. Lalu ia pun mendekatkan tubuhnya seakan meminta Bima untuk memeluknya. Menenangkannya. Entahlah. Yang jelas, saat ini Vita bahagia. Karena saat ia tertimpa masalah yang tak bisa dikatakan mudah, masih ada orang-orang yang setia. Melindungi dan mengawalnya. Ucapan Laskar bukan isapan jempol belaka. Nyatanya saat ini dia dan juga Zain sudah ada di rumah lama milik Zain. Sedang mengadakan pertemuan dengan Rehan dan Juan. Tentu saja untuk membahas kasus yang membelit seorang Vita. Apa kabar Om? Sapa Juan dan Rehan. Om baik, duduk-duduk. Sebentar, Zain lagi telponan sama istrinya. Maklum orang tua baru. Jadi harus intens berkomunikasi meskipun jauh. Biar rumah tangganya tetap langgeng, ucap Laskar. Iya Om. Om benar. Jawab Rehan kemudian mereka bertiga pun terkekeh. Om sudah baca arsip-arsipnya. Sepertinya memang kuasa hukum perusahaan itu sendiri yang bermain. Bukan orang lain. Maka kita fokuskan dulu untuk menjerat mereka. Om sih setuju dengan usul Juan kemarin. Kita jadikan Vita sendiri sebagai umpan. Karena target mereka bukan hanya uang perusahaan tetapi juga Vita itu sendiri. Apakah kalian mencurigai sesuatu? Seperti unsur perasaan atau yang lainnya mungkin? Tanya Laskar. Sungguh, ini adalah dugaan tergila yang tidak pernah mereka pikirkan. Tetapi masuk akal juga. Maksud Om? Tanya Rehan.
Semacam cinta ditolak mungkin. Jawab Laskar enteng. Astaga, soal itu hanya Vita yang tahu Om. Coba nanti kita tanya. Jika seandainya benar, berarti pria itu begitu picik, bodoh dan tidak tahu cara menjaga adab, ucap Juan geram. Jika dugaan Om benar, maka kita akan lebih mudah menjebloskan dia ke penjara. Oh iya, bukti-bukti yang kalian punya bagaimana? Tanya Laskar. Sudah siap Om. Rehan sudah menyalinnya dan siap untuk dikirim ke kuasa hukum yang kita percaya. Tapi Om, yang membuat saya lebih curiga adalah mengalirnya dana yang tidak masuk kalau ke rekening pribadi kuasa hukum tersebut. Namun diklaim untuk yayasan sosial, ucap Juan. Apakah sudah kalian selidiki? Tanya Laskar. Pihak kami sudah bergerak Om. Tinggal tunggu hasilnya, jawab Juan. Laskar tersenyum, lalu ia pun mulai memeriksa secara langsung detail file yang disodorkan oleh Juan dan Rehan. Laskar sedikit tergelitik ingin tertawa membaca kebodohan yang lagi nampak nyata. Baginya orang-orang yang sedang mencoba membodohi Vita adalah mafia KW. Laskar berharap, setelah semua bukti terkumpul Vita tidak sampai ditahan.